Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi kabar baik buat rekan-rekan semua. Dan di sini ada informasi menarik buat teman-teman ketahui terkait Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau turunannya, teman-teman ya. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, karena di video ini ada informasi juga terkait adanya kategori yang tidak bisa. Nah, kategori yang tidak bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, teman-teman ya. Dan admin yakin yang lagi menonton video ini tidak termasuk. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Pemerintah akan segera angkat tenaga honorer jadi P3K sesuai amanat Undang-Undang ASN 2023. Alhamdulillah ya, di sini kalimatnya segera. Namun ada pengecualian bagi 3 kategori tertentu. Nah, semoga teman-teman tidak termasuk ya. Oke, kita lihat ini sesuai amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang sudah disahkan, teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini pemerintah akan segera mengangkat tenaga honorer menjadi P3K sesuai amanat Undang-Undang ASN 2023. Pengangkatan menjadi P3K merupakan salah satu solusi pemerintah dalam mengatasi masalah penataan tenaga honorer tersebut. Diketahui, penataan tenaga honorer yang menjadi isu yang wajib diselesaikan. Wajib diselesaikan menurut amanat yang tercantum dalam Undang-Undang ASN tahun 2023. Itu tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tersebut, teman-teman ya. Wajib. Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang ASN 2023, penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat. Nah, paling lambat Desember 2024. Berdasarkan Undang-Undang ASN 2023 pasal 66, yang dimaksud dengan penataan adalah termasuk. Nah, ini yang dimaksud penataan adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Jelas ya? Nantinya penataan tenaga honorer akan diatur lebih detail dalam PP turunan Undang-Undang ASN 2023, teman-teman. Berita mengenai pengangkatan menjadi P3K sontak membawa angin segar bagi para tenaga honorer, khususnya yang telah lama mengabdi. Namun, pemerintah nyatanya tidak akan mengangkat semua tenaga honorer menjadi P3K. Selain disesuaikan dengan validasi data, terdapat kategori tenaga honorer yang secara resmi tidak akan diangkat oleh pemerintah untuk menjadi P3K. Nah, di sini terdapat 3 kategori tenaga honorer yang tidak akan diangkat menjadi P3K oleh pemerintah. Yang pertama, telah mencapai batas usia pensiun. Pemerintah menegaskan bahwa kategori tenaga honorer ini resmi tidak diangkat menjadi P3K. Hal tersebut dikarenakan atau alasannya, teman-teman ya, kategori tenaga honorer ini telah mencapai batas usia kerja di instansi pemerintah tempatnya bekerja. Jadi itu tidak bisa lagi, teman-teman ya. Tidak bisa lagi. Yang admin ketahui itu adalah 1 tahun sebelum masa pensiun itu baru bisa. Oke, kita lanjut. 2. Tidak aktif selama 3 bulan. Nah, hati-hati. Tidak aktif selama 3 bulan. Nah, ini teman-teman ya, sudah tidak aktif. Pemerintah mengungkap bahwa kategori tenaga honorer ini tidak ada harapan untuk diangkat menjadi P3K. Tenaga honorer dengan kategori ini dianggap telah lepas dari tanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Jadi dia sudah berhenti selama 3 bulan, teman-teman ya. Tidak aktif begitu. Ketiga, memiliki pelanggaran disiplin. Kategori tenaga honorer ini dinilai memiliki rekam jejak pelanggaran disiplin. Nah, hati-hati. Nah, ini tidak boleh juga, teman-teman ya. Jadi ini ada 3 kategori. Yang terakhir itu adalah pelanggaran disiplin. Hal tersebut menyebabkan pemerintah tidak akan mengangkat tenaga honorer dengan kategori ini untuk menjadi P3K. Demikian informasi mengenai pemerintah akan segera mengangkat tenaga honorer. Jadi ada 3, teman-teman ya. Yang tidak aktif, yang melakukan pelanggaran disiplin, terus atau rekam jejak ya. Terus tadi yang pertama adalah terkait usia. Terkait usia yang sudah melampaui dari batas usia pensiun atau sudah tidak bisa lagi, teman-teman ya. Ini adalah informasi penting buat teman-teman ketahui terkait penyelesaian tenaga honorer ini yang insya Allah sebentar lagi akan dibuka.
Nah, selanjutnya masih pada media yang sama, di mana batas usia honorer bisa melamar seleksi P3K. Kategori ini jadi prioritas. Nah, selanjutnya ini terkait yang diprioritaskan dan dijamin lolos, teman-teman ya. Oke, kita lihat. Pelaksanaan rekrutmen seleksi P3K 2024 akan segera dilaksanakan. Tenaga honorer akan diarahkan pemerintah untuk menjadi ASN berstatus P3K. Pemerintah akan mengangkat honorer jadi P3K. Hal itu menjadi upaya penuntasan status honorer sesuai dengan Undang-Undang ASN nomor 20. Penyelesaian honorer sendiri harus sudah tuntas sebelum Desember 2024. Di saat itu status honorer sudah dihapus dan diangkat menjadi P3K. Apakah itu full atau part time? Namun sayangnya tidak semua P3K bisa lolos seleksi tersebut. Pemerintah juga telah memprioritaskan beberapa kategori dalam pengangkatan honorer menjadi P3K. Dalam proses pengangkatan honorer menjadi P3K akan melalui berbagai tahapan dengan seleksi yang selektif. Meski begitu, kabarnya seleksi CSN 2024 akan dilakukan sebanyak 3 kali dan pemerintah juga telah menyediakan 1,6 juta formasi untuk guru, dosen, sampai tenaga honorer. Maksudnya mungkin selain daripada guru dan dosen ini ya, kalau tenaga honorer ini mungkin maksudnya tenaga teknis begitu. Batas usia tenaga honorer yang sangat penting untuk diketahui sebelum ikut seleksi P3K 2024 karena hal itu juga bisa menentukan kemungkinan lolos. Nah, teman-teman ya. P3K sendiri memiliki batas usia yaitu maksimal 59 tahun. Dan K2 masih akan menjadi prioritas pemerintah dalam seleksi P3K tahun 2024. Jadi ingat ya, K2 masih, teman-teman ya, masih menjadi prioritas. Tidak hanya itu, pemerintah juga turut memprioritaskan honorer dengan masa kerja paling lama lebih dari 5 tahun. Lalu honorer yang usianya mendekati 46 tahun juga ikut menjadi prioritas. Seleksi honorer menjadi P3K 2024 akan menggunakan sistem nilai dan juga pemeringkatan, dan hanya honor tertentu yang menjadi prioritas. Menteri Pan-RB menyampaikan bahwa seleksi P3K 2024 akan dibuka pada bulan Mei bersamaan dengan seleksi CPNS, teman-teman ya. Jadi ini rencananya memang dibuka bulan Mei. Kenapa bulan Mei? Oke, teman-teman ya, mungkin karena PP-nya akan turun sebelum itu atau mendekat kali itu. Sejumlah tenaga honorer yang tadi disebutkan akan menjadi prioritas pemerintah dan segera diselesaikan sebelum akhir 2024. Jelas ya? Akan segera diselesaikan. Adapun sejumlah syarat umum yang harus dimiliki honorer atau pelamar lainnya untuk mengikuti seleksi P3K 2024 antara lain seorang warga negara Indonesia, terus usia 18 sampai 35 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dipidana, bukan ASN, tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat, dan bersedia untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi teman-teman silahkan pertimbangkan baik-baik ketika mendaftar. Nah, ini ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah formasi di instansi pusat yaitu ada sebanyak 221.000 sekian. Itu sudah termasuk guru, teknis, dan kesehatan. Sedangkan di daerah ada 1,3 juta sekian. Nah, ini untuk guru di daerah 419.000 sekian. Terus ada kesehatan 417.000 sekian dan teknis 547, dan ini sudah termasuk formasi tendik. Nah, teman-teman ya. Seleksi P3K yang dibuka besar-besaran